berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang memberkati kami sepanjang malam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun dengan selamat dengan napas kehidupan yang baru di hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau beribadah, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Zakaria pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan di dalam hatimu terhadap masing-masing. Jangan merancang kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang merancang suatu hal yang jahat dan melakukan hal yang baik merupakan dua hal yang saling kontroversi. Yang satu positif, yang satu negatif. Yang satu baik, yang satu buruk. Dan yang satu disenangi oleh banyak orang, yang satu lagi kurang disenangi. Itulah yang namanya kehidupan. Dalam kehidupan ini, ketika seseorang berusaha merancangkan hal yang buruk dalam dirinya, maka keburukanlah terus yang akan terjadi setiap hari. Termasuk ketika kita bangun pada pagi hari ini, ketika kita mau mencoba mengingat-ingat apa yang harus kita lakukan pada hari ini, ketika kita coba untuk merancang kegiatan dan aktivitas kita hari ini, semuanya pasti akan kita rancang untuk hal yang baik dan tidak ada orang yang mau. Namun tanpa disengaja, seiring berjalannya waktu, secara tidak sengaja atau secara memang disengaja, ada orang juga yang melakukan hal atau merancang hal yang kurang baik atau kejahatan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nas firman Tuhan pada renungan harian pagi hari ini boleh mengingatkan kita bagaimana pesan Allah kepada Zakaria. Zakaria yang tanpa kompromi menyampaikan isi hati Tuhan kepada umatnya, di mana dalam keseluruhan pada pasal 7 ini yang berkata ibadah puasa yang baik. Bagaimana ibadah puasa yang baik? Di ayat sebelumnya sangat jelas dikatakan, beginilah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Hukum yang benar dan kasih sayang kepada masing-masing orang disampaikan oleh Zakaria kepada bangsa itu. Dan dilanjutkan pula, hukum yang benar itu tidak menindas janda dan anak yatim. Keterwakilan terhadap orang-orang yang susah, yang miskin, yang terbelakang, yang kaum duafa, kaum papa, yang patut harusnya dilindungi, yakni janda dan anak yatim. Pemerintah saja melalui undang-undang berkata bahwa anak yatim dipelihara, dijaga, dilindungi oleh negara. Dan demikian firman Tuhan mengatakan jangan menindas janda dan anak yatim. Termasuk juga dikatakan orang asing dan orang miskin. Mereka semua harus dilindungi, bukan malah ditindas. Sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang memiliki kewenangan, sebagai orang kaya, orang yang berada, orang yang memiliki harta yang berlebih, maka terkadang memiliki kesempatan untuk menindas orang lain. Maksudnya sih enggak, termasuk juga pengusaha yang memiliki ribuan atau banyak karyawan berkemungkinan bisa menindas mereka. Karena apa? Heruka, seorang penulis Indonesia, berkata orang yang punya kekuatan cenderung tergoda menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain, karena ada kewenangan, ada kuasa untuk melakukan itu. Cenderung, beliau katakan. Lalu Bong Chandra, seorang pengusaha, beliau sendiri seorang pengusaha, jangan menjadi besar untuk menindas, jangan mengecilkan diri untuk memelas. Jadilah orang besar untuk mengangkat mereka yang kecil. Kepedulian orang-orang besar, orang-orang yang memiliki kewenangan, orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menjaga, melindungi mereka yang lemah. Sebagaimana judul yang saya pilih, jangan merancang yang baik, jangan merancang yang jahat, tetapi lakukanlah yang baik. Mari kita gunakan kekuatan, kekayaan, dan wewenang yang kita miliki
untuk melakukan hal yang benar, peduli, mengasihi, menolong mereka yang lemah, janda, anak yatim, orang asing, dan orang-orang miskin. Itu patut untuk kita lindungi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga tandalah kami sebagai anak-anak Tuhan yang boleh menunjukkan hukum yang benar, mengasihi sesama kami, tidak merancang hal yang jahat, tetapi melakukan yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai kami sebagai anak-anak Tuhan yang boleh memperhatikan, mengasihi, melindungi, dan menolong mereka yang lemah. Terima kasih Bapa, kami mulai hari ini dengan merancangkan hal yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.